di kita kami, kita 13 dan kita 1 untuk mengerjakan rangkaian tugas DKR, yaitu mewawancarai dosen mengenai kehidupan kampus di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan. Nah, sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada tersebut. Yang pertama terkait dengan sopan santun. Di sini kami menanyakan mengapa sopan santun itu harus diterapkan di mahasiswa FKUP. Iya, kalau menurut saya memang sopan santun itu sendiri kan sudah dididik sejak waktu kita di keluarga ya. Jadi tetap itu harus kita terapkan di kehidupan kampus. Tidak, karena apa? Di kehidupan kampus itu Anda kan akan berinteraksi tidak hanya dengan sesama teman. Meskipun kalau sesama teman tetap sopan santun itu juga harus dijaga. Tapi paling tidak kan ada orang yang lebih tua di kampus, meskipun realistika itu bisa jadi kakak angkatan Anda, yang terutama dari dosen pengajar Anda. Di sini pun ACS, para tukang kebun itu pun juga usianya lebih tua dengan Anda, dan itu pun kita tetap harus sopan santun gitu ya. Kenapa kita perlukan? Dari itu nanti ada bekal Anda waktu Anda sebagai tenaga kesehatan itu ketika bekerja di luar, kalau sudah lulus gitu loh. Jadi attitude-nya yang kita pegang gitu kan. Misalnya kalau mulai sekarang mahasiswa sudah tidak bisa bersopan santun, nanti itu ketika di dunia kerja pun mungkin Anda akan kesulitan untuk bisa berinteraksi dengan atau bersosialisasi dengan orang banyak seperti itu ya. Bagaimana perilaku sopan santun yang seharusnya itu diterapkan pada mahasiswa FKUP, terutama itu kepada aktivitas admin atau dosen tenaga pengajar seperti itu ya. Jadi kalau sopan santun yang pertama adalah yang perlu diingat ketika bertemu itu menyapa, meskipun dosennya tidak kenal ya. Memang angkatannya kan banyak ya, mulai dari sekarang kan 2012 sampai 2015 yang masih ada di sini. Nah itu kan tidak bisa ngapalin satu-satu, nggak apa-apa, disapa aja gitu ya, dosennya disapa aja. Itu pertama adalah menyapa. Yang kedua adalah ini ber-SMS atau ketika ini berhubungan dengan dosen itu seperti apa. Jangan pernah nih, dan jangan main gadget sendiri gitu ya, meskipun ya kadang duduk di belakang sendiri atau bagaimana nggak ketahuan gitu ya, atau mungkin kontrak sama dosennya memang sudah tidak boleh pakai gadget waktu kuliah ya nggak apa-apa gitu ya. Apa manfaat dari menerapkan? Nah itu banyak sekali. Jadi kita kan kalau kita menghargai orang lain, kita juga bisa dihargai oleh orang lain, itu yang pasti ya. Itu nanti, dan ini sangat dibutuhkan nanti ketika Anda berinteraksi di masyarakat, karena waktu Anda terutama tenaga kesehatan ya, ahli gizi itu nanti kan interaksinya tidak hanya dengan ya anak-anak di kampus ini saja, tetapi juga waktu Anda misalnya klien Anda kan tidak hanya dari orang perkotaan, tapi juga kan orang desa. Dan biasanya orang pedesaan itu akan lebih lebih menghargai kalau kita beramah tamah, kita luwes, kita itu. Nah kalau kita sudah pupuk dari mulai awal itu menerapkannya akan lebih gampang gitu ya. Sebenarnya kalau akibatnya bukan sanksi pidana loh ya, kalau sopan santun lebih ke sanksi sosial ya. Sanksi sosial itu bisa jadi kalau dari dosen sendiri ini langsung ingat, oh anak ini kok tingkah lakunya seperti ini, bukan berarti akan berpengaruh ke nilai, mungkin akan sedikit berpengaruh ke nilai ya. Maksudnya dari kesopanan, nilai kesopanan, oh attitude-nya anak ini kok seperti ini gitu ya, kenapa kok seperti ini, dari segi sopan santun kok tidak ada misalnya. Nah itu dari sanksi dari dosen ya, dari sanksi sosial ya. Dan kalau dari teman-teman mungkin misalnya dari sesama teman mahasiswa mungkin loh ada itu kok ngene kayak gitu kan, biasanya seperti itu ya. Nah tapi kalau nanti sudah diterjun di masyarakat, sanksi sosialnya akan lebih menurut saya lebih besar gitu ya. Itu sanksi yang menurut saya bukan sanksi pidana tapi sanksi sosial, bukan sanksi sosial. Yang kedua mengenai standar pakaian mahasiswa kesehatan. Ini menanyakan bagaimana standar pakaian tenaga kesehatan mahasiswa atau tenaga. Kalau tenaga kesehatan itu kan tergantung dari institusi masing-masing, yang pasti harus sopan itu dulu. Bagi yang cara budaya timur seperti apa, kecuali kalau di luar negeri ya saya tidak tahu, tapi kalau sesuai dengan budaya di Indonesia adalah seperti itu, itu sopan.
dan tidak mungkin ya tidak berlebihan gitu ya. Itu untuk tenaga kesehatan yang bekerja di institusi. Tapi kalau untuk para misalnya institusi pendidikan, para dosen kalau tidak ada seragam yang penting rapi dan sopan, yang pasti itu tidak mesti fashionable atau bagaimana gitu ya. Apa dampak negatifnya jika tidak berpakaian sesuai? Kan bagaimana orang itu bisa mempengaruhi orang lain kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya untuk mengedukasi klien seperti apa, apakah dengan berpakaian yang tidak sopan, misalnya dengan berpakaian seperti itu istilahnya sudah citra diri dari si tenaga kesehatan itu sudah berbeda di mata klien atau di mata masyarakat. Dampaknya itu kolaborasi tenaga kesehatan. Ini bagaimana pendapat Ibu mengenai kolaborasi tenaga kesehatan dari berbagai institusi? sangat diperlukan. Ini sudah saya rasakan waktu kita bekerja sendiri. Kalau di masyarakat kita juga akan bekerja sama dengan ilmu lain seperti kayak kesehatan lingkungan, sanitasi seperti itu ya, kayak gitu. Ada pertanyaan di luar menanyakan bagaimana pesan-pesan itu dalam mahasiswa PPS Oke semua attitude-nya juga alhamdulillah bagus, tapi ada beberapa memang saya kurang tahu ya apakah memang belum tertarik dengan dunia gizi atau bagaimana. Jadi kadang ada beberapa yang masih cuek gitu loh kalau diajari, itu tidak apa-apa, mungkin belum menemukan passionnya di gizi. Nanti kalau sudah menemukan passionnya juga akan aku senang sama ini gitu. Tetapi secara umum sudah oke, sudah bagus ya. harapan Ibu terhadap mahasiswa KUB, mahasiswa baru KUB, terutama tentang perilakunya. Harapannya yaitu tadi menjaga kesopanan, terutama ya menjaga kesopanan tidak hanya kepada dosen tapi kepada semua sivitas yang ada di sini, di sivitas akademika, dan juga ke sesama teman. Ya meskipun attitude itu perlu, karena memang nanti sekarang itu yang diperlukan adalah emosional, itu yang ISQ-nya harus bagus gitu ya, tidak hanya IQ-nya saja ya, seperti itu. Jadi saya harapkan benar-benar attitude-nya dijaga yang nanti akan mencerminkan bagaimana Anda itu bersekolah di sini, terutama di FKUB ini. Saya nanti akan misalnya akan membawa nama baik ya, tidak hanya FKUB tapi kan juga Universitas Brawijaya seperti itu ya. Ya, terima kasih ya.